Nah, ditambah lagi besok juga terkait Persis Solonya, Bung, yang datang dengan misi meraih kemenangan nih, Bung, di Bogor, maka Coach Jajang Nurjaman harus mewaspadai kebangkitan Persis Solo, Bung. Memang benar yang seperti Bung Wahyu katakan tadi, menjadi ajang reuni bagi Abdul Lestaluhu. Tapi dia jangan sampai bunuh diri tuh, jangan habis reuni ya kan bunuh diri. Bunuh diri maksudnya gimana Bung Idris? Bunuh diri, dia sama-sama rekannya dulu ingat malah golin Enggak, Bung gawang Idris, karena Persis Solo nih. Salam olahraga, jumpa lagi dalam program Kick Corner bersama saya Yudhistira Wane dan rekan saya Wahyu Septiana. dalam program Kick Corner. Bung Wai, bisa dijelaskan Kick Corner itu program apa, Bung Wai? Program Kick Corner merupakan kolaborasi dari Tribun Jakarta dan juga Tribun Bogor dalam membahas preview pertandingan sepak bola Indonesia, Bung Yudis. Kali ini kita ada pertandingan yang cukup menarik, Bung Yudis. Pertandingan yang mempertemukan Persikabo melawan Persis Solo. Itu bermain di Stadion Pakansari pada hari Minggu 7 Agustus 2022. Mainnya malam. Mainnya malam ya. Jam berapa, Bung Iris? 20.30. Oh iya. Seperti itu. Nah, buat kali ini memang Persis Solo bertindak sebagai tim tamu bertandang ke Bogor. Bung Wai, buat pembukaan ini kita mau bahas awal seperti apa dulu nih, Bung Wai? Ya, sebelum kita jauh membahas prediksi pertandingan besok, kita sedikit review sebentar, Bung Yudis, pertandingan dua tim tersebut di pekan kedua. Di pekan kedua sendiri Persikabo sukses mencuri poin di kandang Dewa United dengan skor 3-2 ya? 3-1. 3-1. Mohon maaf, 3-1. Sedangkan Persis Solo sendiri kalah memalukan ataupun kalah menyakitkan di kandang Persija dengan skor 2-1. Jadi intinya Persikabo lawan Persis Solo seperti apa Bung Gidis prediksinya? Ya, kalau untuk Persikabo 1973 tentunya ingin melanjutkan tren positif dia di dua laga awal, berhasil meraih kemenangan. Di laga awal dia berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan 1-0 dan di luar dugaan juga mampu mengalahkan Dewa United dengan skor 1-3, di mana Dewa United ini berstatus mampu menang melawan Persis Solo di kandangnya Persis Solo waktu itu dengan skor 2-3. Jadi bermodal kepercayaan diri yang tinggi, mungkin Persikabo sedikit diuntungkan, tapi Persis Solo juga tidak bisa dianggap remeh mengingat dia mengusung misi bangkit di Stadion Pakansari Bogor ini ketika berhadapan dengan tim Laskar Pajajaran, Bung Wai. Ya, Bung Yudis, yang menarik pertandingan pekan kedua kemarin, semua gol Persikabo diciptakan oleh pemain lokal, Bung Yudis. 2 gol dari Dimas Derajat dan 1 lagi Yani Sopian. Khusus untuk Dimas Derajat sendiri, Bung Yudis, gimana Bung Yudis di tangan Janur sendiri sekarang sukses bisa mencetak 2 gol di laga kemarin, Bung Yudis? Dimas Derajat salah satu striker jebolan timnas U19 dan sempat mengalami cedera patah kaki sehingga absen beberapa tahun di Liga 1. Tapi ketika comeback, Dimas Derajat kembali menunjukkan kualitasnya dan ditambah dengan sekarang dilatih oleh Coach Jajang Nurjaman, kualitas Dimas Derajat makin matang, Bung Wai. Dan juga memang Dimas Derajat ini salah satu bisa disebut striker tersubur yang dimiliki Indonesia saat ini. Bisa dilihat pada lawan kemarin Dewa United, dia berhasil menyumbang 2 gol sebagai striker lokal. Hingga pada saat itu Jajang Nurjaman sedikit memberikan sanjungan kepada Dimas Derajat bahwa Dimas Derajat layak untuk masuk skuad timnas Indonesia, Bung Wai, dengan kesuburan, kematangan dan juga sikap profesionalisme yang dimiliki, Bung. Ya, memang kalau kita tarik ke belakang yang di tahun kemarin, penampilan Dimas Derajat khususnya di Persikabo memang cukup mentereng, Bung Yudis. Bermain bersama Ciro, dia menjadi andalan di lini depan. Bahkan memang sejak tahun kemarin sendiri dia sudah dipanggil timnas, Bung Yudis, di era Sintayong ya. Sempat dipanggil timnas juga, dia sempat beberapa kali dipercaya gabung timnas di tahun kemarin.
Kemudian satu lagi mungkin di pertandingan kemarin satu gol yang dicetak lainnya Yandi Sofian. Memang pemain ini sejak beberapa tahun lalu memang sempat menjadi Redup, andalan. Ya, sebelumnya sempat menjadi andalan di Persib, pernah memperkuat Bali juga. Tapi karena cedera pemain ini sempat absen beberapa musim. Tapi keberanian Janur membawa dia kembali ke kompetisi profesional Liga 1, dia sukses membuktikan satu gol kemarin. Gimana Bung Idis? Balik lagi kecerdasan seorang Jajang Nurjaman ditambah juga kesabarannya karena melihat Yandi Sofian adalah pesepak bola yang potensial, itu ditungguin oleh Coach Janur, dibimbing, dibikin untuk hilang trauma atas cederanya hingga mampu mengembalikan performa Yandi Sofian. Dan juga pada sebelum liga resmi juga Yandi Sofian mendapatkan tugas khusus dari Coach Jajang Nurjaman dalam sesi latihannya, ada latihan terpisah hingga akhirnya beberapa laga uji coba juga dia diturunkan Bung untuk atmosfer pertandingan dia rasakan hingga akhirnya pada lawan Dewa United kemarin dia mampu membuktikan diri di menit tambahan waktu babak kedua tuh. Itu sungguh luar biasa duet antara chemistry antara Jajang Nurjaman dan Yandi Sofian. Dan Jajang Nurjaman juga percaya kan potensi yang dimiliki Yandi Sofian. Ya, memang tidak ada ya. Mungkin karena mereka berdua berasal dari Jawa Barat, mungkin sudah chemistry keduanya mungkin sudah terjalin. Kebersamaan Yandi dan Janur, dia pernah di Persib juga ya? Berdua apa beda musim ya? Beda musim ya mungkin. Tapi yang jelas memang di kubu Persikabo 1973 ini memang timnya hangat suasana kekeluargaannya sehingga proses adaptasi antara satu pemain baru dengan pemain yang lama itu cepat sehingga membentuk permainan yang solid begitu Bung. Cukup menarik Bung Yudis. Persikabo memang tim yang disebut kuda hitam sempat dipandang sebelah mata oleh para pengamat ataupun para tim-tim lain karena dengan komposisi atau perekrutan yang ada cukup dipandang sebelah mata. Tapi Coach Janur, Coach Jajang bisa membuktikan dalam 2 pertandingan awal Liga 1 ini sukses mendapatkan hasil maksimal 2 kemenangan. Lawan-lawan yang dihadapi pun tidak main-main. Mungkin di laga pertama dia sukses menang lawan Persebaya. Kemudian kemarin juga main di kandang Dewa United, Persikabo juga sukses meraih kemenangan. Persikabo 1973 ini salah satu tim unik juga Bung. Ini terbukti di musim 2019 ketika di putaran pertama Persikabo 1973 begitu mendominasi, bahkan sempat memimpin klasmen tuh. Dengan trio Cilor ya. Cilor di situ ada Ciro, Loris Arnold dan Osa Sahak waktu itu. Dan sayangnya di putaran kedua beberapa pemain dipanggil timnas dan ada cedera hingga penampilannya menurun dan menelan kekalahan Bung. Dan ini salah satu catatan juga buat kubu Persikabo ketika sudah berada di dalam tren positif, bagaimana cara dia untuk bertahan atau menjaga ritme permainan yang udah ada Bung. Ya mungkin ini menjadi PR besar bagi Coach Janur dan juga manajemen khususnya bisa menjaga kesolidan tim dan juga harus bisa konsentrasi penuh, tidak setengah-setengah dalam merawat tim ini Bung Yudis. Nah ditambah lagi besok juga terkait Persis Solonya Bung, yang datang dengan misi meraih kemenangan nih Bung di Bogor, maka Coach Jajang Nurjaman harus mewaspadai kebangkitan Persis Solo Bung. Ya ini mungkin laga besok menjadi tekanan tersendiri bagi Coach Jackson Tiago. Mungkin di 2 laga awal mereka gagal meraih poin penuh, di laga besok menjadi sorotan tersendiri bagi Coach Jackson. Gimana mereka bisa bangkit membawa tim Persis Solo ini bisa memenangkan pertandingan atau mungkin mencuri poin di markas Persikabo Bung Yudis. Ya meski pertandingan baru 2 pekan Bung, tapi di kubu Persis Solo sudah ada pencoretan beberapa nama. Betul. Di situ ada Aaron Evan. Ya 2 pemain asingnya Bung Yudis, Gerard Artigas dan juga Aaron Evan memang dicoret nih jelang penutupan bursa transfer sendiri Bung Yudis. Artinya memang langkah cepat Persis Solo ini memasang target yang tidak main-main juga di Liga 1 Bung. Cukup menarik Bung Yudis karena
kalau kita tarik ke belakang di saat Liga 2 kemarin, Persis Solo sendiri dengan kepemilikan dari anak presiden Kaisang memang sedikit jor-joran Bung Giris dengan mendatangkan pemain-pemain bintang khususnya dari tim Liga 1 ditarik ke tim Persis Solo saat di Liga 2. Buktinya memang mereka berhasil. Mereka berhasil menang, dapat juara di Liga 2. Tapi ketika saat ini kompetisi resmi Liga 1 bergulir, mereka sedikit telat panas istilahnya Bung Idis, karena beberapa pemain andalannya kembali yang sebelumnya dipakai di Liga 2 harus kembali ke klubnya masing-masing. Pemain-pemain yang ada Persis Solo saat ini memang sedikit kurang panas Bung Idis, karena seperti apa Bung Idis? Ya mungkin kalau secara keseluruhan memang perlu adaptasi, mengingat kemarin terlalu larut dengan euforia juara sehingga harus euforia juara Liga 2 ini dilupakan, harus menatap langsung kompetisi Liga 1 yang terkenal dengan ketat dan juga penuh persaingan yang benar-benar ketat ya Bung. Dan khususnya yang satu menjadi sorotan adalah laga emosional seorang Abdullah Saluhu. Abdullah Saluhu kita ketahui bahwa beberapa musim yang lalu memang menjadi bagian dari Persikabo 1973. Tapi pada musim lalu Persikabo melepas Abdullah Saluhu ke Persis Solo, dan Abduh membuktikan diri hingga mampu membawa Persis Solo untuk promosi ke Liga 1. Jadi kita patut tunggu bagaimana Abdullah Saluhu besok di Pakansari. Menarik ya, karena Abduh bakal bereuni kembali dengan Manahati dan juga teman-teman lamanya ya di Persikabo. Siapa aja sih Bung Idris yang masih ada zamannya Abduh? Munadi ya? Ada Munadi di situ, ada Sahrul Trisna penjaga gawang, Roni Sugeng. Ya, masih bertahan, beberapa banyak pemain muka-muka lama di Persikabo. Jadi memang benar yang seperti Bung Wahyu katakan tadi, menjadi ajang reuni bagi Abdullah Saluhu. Tapi dia jangan sampai bunuh diri tuh, jangan habis reuni ya kan bunuh diri. Bunuh diri maksudnya gimana Bung Idris? Bunuh diri, dia sama-sama rekannya dulu ingat malah gue gawang Persis Solo nih. Enggak lah, karena pemain mungkin Abdul sendiri profesional ya, mungkin karena Persikabo sudah masa lalu, sekarang dia sudah di Solo, mungkin dia akan juga pasti fokus membela timnya. Gitu Bung Idris. Ya artinya memang Jajang Nurjaman harus mengantisipasi seluruh pergerakan pemain yang dimiliki Persis Solo. Persis Solo pasti akan all out di Pakansari Bogor besok untuk mengincar kemenangan perdananya. Ya pasti. Bung Idris, menarik, Persikabo di laga pekan kedua kemarin masih belum diperkuat dua pemain asing baru, Bruno Dibal sama Tomoki Wada. Mungkin kemungkinan dua pemain tersebut sudah ikut latihan. Bagaimana peluangnya kedua pemain tersebut bisa main Bung Idris? Kalau dari pekan lalu memang masih ada sedikit kendala di adaptasi dan juga proses administrasi. Tapi seiring berjalannya waktu, sepertinya kedua pemain itu yang berasal dari Jepang dan juga Brazil, Tomoki Wada dan Bruno Dibal, kemungkinan besok sudah akan diturunkan. Tapi kebijakan tim pelatih kita tunggu update-nya seperti apa terkait adaptasinya. Khusus Bruno Dibal, kalau menurut saya dia tidak akan kesulitan ya, karena musim lalu dia memperkuat Persiraja, sedikit banyaknya dia sudah mengetahui sepak bola Indonesia. Kemudian juga Bruno Dibal dia tidak akan kesulitan karena dua pemain asing sebelumnya Persikabo memang dari Brazil. Mungkin siapa Bung Idis pemainnya? Renan Segaria. Yang masih dikontrak ya? Yang kemarin sempat dicoret, Renan Segaria, dan sekarang di sini ada nama dari mana Bung Idis dua pemain asing? Brazil, ada Luka Ugama dan Gustavo Toncantin. Ya, mungkin dua pemain tersebut bisa membantu adaptasi Bruno Dibal, bisa mengenal tim, bisa mengenal permainan Janur. Sedikit banyaknya pasti mereka bakal membantu proses adaptasi Bruno Dibal tersebut. Yang menjadi sorotan mungkin pemain Jepang ini Bung Idis, karena mungkin masalah bahasa menjadi kendala, mungkin proses adaptasi bakal lebih panjang dibanding Bruno Dibal tersebut Bung Idis. Itu dia. Indonesia memang buat musim ini banyak ya Liga Indonesia kedatangan pemain Jepang ya. Emang ya berkat sebelumnya di era kesusahan Marokawa, tim-tim Indonesia latah istilahnya pakai pemain Jepang, karena memang pemain Jepang sendiri kita kenal etos kerjanya bagus, disiplin mereka bagus. Mungkin salah satu ketertarikan klub-klub di Indonesia pakai pemain Jepang
Mungkin karena kesuksesan Marukawa, mereka akhirnya bisa merekrut pemain Jepang. Begitu Bung Idris. Dan laga pada hari Minggu mendatang antara Persikabo melawan Persisolo juga bakal meriah Bung, karena kehadiran kelompok supporter dari masing-masing tim. Persisolo melalui Pasopati dikabarkan akan away masif ke Stadion Pakansari untuk bertemu teman-temannya Kabomania dan juga Ultras Persikabo Kurvasud. Menarik. Itu salah satu momen pertemuan yang hangat, kekeluargaan, dan meriuhkan suasana yang ada di stadion, Bung. Ya, karena memang kedua supporter ini memang tidak ada sejarah bentrok ya. Tidak karena ada. Mungkin pertandingan besok Persikabo lawan Persis bakal menarik, menghadirkan dua kelompok supporter. Supporter tersebut bakal memberikan dukungan kepada tim-tim jagoan masing-masing. Nah, gitu. Masing-masing tim harus menampilkan permainan Tentunya. yang cantik ya, Tentunya. yang enak dilihat. Jadi yang sudah datang jauh-jauh juga asik. Ya, tidak kecewa juga dengan permainan tim jagoannya, Bung Yudis. Bung Yudis, prediksi pertandingan besok seperti apa, Bung Yudis? Ya, kalau saya melihat Persikabo 1973 ingin terus memperpanjang tren positifnya, Bung. Dan besok saya kira Persikabo bakal menang 1-0. Bakal menang ya? Menurut Bung Wai sendiri seperti apa, Bung? Mengingat Persisolo datang dengan misi wajib menang. Ya, memang Persisolo memang besok datang dengan ingin meraih kemenangan. Ini juga menjadi waspada sendiri ya bagi Persikabo, khususnya Coach Janur, tim asuhannya, agar tidak memandang sebelah mata Persisolo ini, karena memang Persisolo memang di dua laga awal memang kurang maksimal, belum maksimal. Tapi dengan misi besar tersebut ingin meraih kemenangan, khususnya dapat tambahan supporter dari khususnya dapat tambahan dukungan dari supporter, tentunya mereka bakal lebih garang, mungkin lebih tampil ngotot. Lebih ngotot begitu mungkin. Kalau skor mungkin bisa 2-1 untuk menang Persikabo sepertinya. Berarti Persikabo masih diunggulkan ya, tren positif. Karena main di kandang, kita lihat catatan kemenangan ataupun rekor di pertandingan sebelumnya. Begitu Bung Iris. Bung Wei, saya kira buat pembahasan kali ini pertandingan tuan rumah Persikabo melawan Persisolo ya, Bung, diakhiri cukup sampai di sini dulu, Bung. Masih banyak nih kompetisi Liga 1, masih puluhan pertandingan, Bung Wei. Masih banyak akan kita bertemu lagi, akan kita bahas lagi. Nantikan pembahasan kita berdua, prediksi kita berdua di program Kick Corner, Bung Idris. Oke, Tribuners, tadi sudah kita bahas bagaimana pertandingan ataupun prediksi pertandingan Persikabo melawan Persisolo. Nantikan ulasan-ulasan dari kami berdua di program Kick Corner. Saya Yudhistira Wane dan rekan saya Wahyu Septiana pamit undur diri. Salam olahraga. Jaya.